Sahabat penuntun doa yang dikasihi Allah dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Episode renungan dan doa yang saya persembahkan kali ini adalah doa mengalahkan rasa takut di tengah pandemi Corona. Mari kita berdoa sejenak. Allah Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kebenaran-Mu dan menuntun doa-doa yang akan kami panjatkan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Firman Tuhan sebagai penuntun doa terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32-33 dan 37. Mengapa kita takut? Kita menjadi takut alasannya karena sikap kita meresponi sesuatu di luar kita dan kemudian tertanam di hati kita. Seperti perasaan takut terhadap kebutuhan finansial, masalah kesehatan, masalah keluarga, ancaman bencana, dan virus corona seperti yang kita hadapi saat ini. Ketakutan seperti ini akan mempengaruhi emosi dan merusak kesehatan kita, baik jantung kita, tekanan darah, sistem pencernaan, dan lainnya. Sedangkan hati yang takut kepada Tuhan adalah sikap rasa hormat kepada Allah, karena kita tahu bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Hadir, Maha Pengasih, dan Maha Pengampun. Sikap ini harus kita jaga dan pelihara sepanjang hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut datang kepada Tuhan, harus berani datang kepadanya seperti anak yang hilang datang ke pelukan bapanya. Jadi, kalau ada rasa takut yang membuat kita jauh dari Allah, kita harus datang pada Tuhan dan memeranginya dan membuangnya jauh-jauh. Kemudian, bagaimana kita menghadapi ancaman ketakutan? Mari kita belajar dari kisah seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Ketika Daud meninggalkan domba-domba yang ia gembalakan, karena diperintahkan ayahnya Isai untuk melihat kakak-kakaknya yang ada di barisan tentara Israel bersama dengan Raja Saul pada waktu itu. Mereka semua saat itu dalam kondisi dicekam ketakutan menghadapi raksasa Goliat dari Filistin. Melihat situasi ini, Daud menggunakan kesempatan ini dengan baik menyaksikan kehebatan kuasa Allah yang ia imani dan alami pada Raja Saul. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu akan pergi melawan orang Filistin ini." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin dan tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya sudah menjadi prajurit." Jawab Daud, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Sahabat penuntun doa yang saya kasihi, mengapa Daud dapat mengalahkan ketakutan? Sebaliknya Saul dan kakak-kakaknya Eliab, Abinadab, dan Syama sebagai pasukan tentara Saul dicekam oleh rasa takut. Jawabnya, karena perbedaan iman yang mereka miliki, meskipun Allah mereka sama dengan Allahnya Daud. Saul dan Eliab, kakaknya, adalah jenis orang beriman, tetapi pikirannya meragukan Allah, sehingga ketakutan menguasai pikirannya, membelah pikirannya, dan membuat imannya lemah, karena fokus pada kecemasan dan bukan pada kebesaran Allah dan kemahakuasaan Allah. Berbeda dengan Daud, ia adalah jenis pribadi yang imannya dipenuhi dengan pikiran yang berfokus pada Allah yang besar dan ajaib, bukan pada ketakutan. Alhasil, masalah Goliat yang besar bagi Saul dan bagi banyak orang menjadi kecil di hadapannya. Seperti yang katakan pada saat dia bertempur melawan Goliat, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu, memberinya kepada burung-burung. Daud imannya melihat kebesaran Allah yang ia percayai sebagai ganti kecemasan
pada saat dia menghadapi tantangan serigala, beruang, dan raksasa Goliat. Dengan satu batu kecil yang halus, Goliat tewas di tangan Daud. Mengapa? Karena ada kuasa Allah yang bekerja di balik batu tersebut. Sahabat penuntun doa, perhatikan rahasia Daud mengalahkan ketakutan. Ia mengatakan, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata-kata Tuhan telah melepaskan aku. Ini menunjukkan iman Daud yang total mengandalkan Tuhan. Dan kemenangannya mengalahkan ketakutan adalah mutlak dari Tuhan, bukan dari dirinya. Kata Tuhan dan aku. Ini juga menunjukkan keintimannya dan pengalamannya dengan Tuhan sebagai sahabatnya. Bukan saja pengenalannya kepada Allah yang ia lakukan melalui doa, merenungkan Dia dan janjinya, tetapi keintiman dan pengalamannya. Ini merupakan suatu kunci rahasia kemenangan Daud. Tantangan hanya mencoba mengintimidasi, membuat putus asa dan takut. Tetapi jika kita membangun iman kita dan fokuskan iman kita pada pikiran pada Allah, bukan pada ketakutan, maka kita akan memiliki iman seperti Daud. Kita dapat mengalahkan tantangan yang menakutkan, termasuk menghadapi pandemi corona. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Gembala yang baik dan lembut, pimpinlah kehidupan kami dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sering menakutkan dan tidak dapat diketahui datangnya dengan kasat mata, bahkan tidak terlihat seperti virus corona khususnya. Sebab itu ya Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir, bantulah kami ya Tuhan untuk memiliki iman akan janji-Mu dan fokus pada kuasa-Mu yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Mampukan kami ya Tuhan untuk berani melangkah dengan iman, menjalani kehidupan ke depan yang penuh dengan tantangan yang mencekam. Kami ingat kisah Daud, bagaimana ketika dia mengalahkan raksasa Goliat, tetapi dia tidak gentar karena berfokus pada kuasa-Mu yang ajaib dan spektakuler sebagai ganti kegentarannya. Oh Tuhan, anugerahkanlah kami memiliki iman seperti Daud tersebut. Jujur hati ya Tuhan, kami sering merasa takut. Jantung mulai berdetak-detak ketika mendengarkan tantangan-tantangan yang mencekam. Khususnya ancaman pandemi virus COVID-19 seolah-olah berkeliling di sekitar kami dan seperti singa yang siap menerkam, menewaskan banyak orang. Kami menyadari ya Tuhan, semua perasaan takut ini akan mengganggu seluruh kesehatan kami. Kami mengakui ya Tuhan, di saat-saat yang mencemaskan ini, hati kami sering tergoda, mengalihkan pandangan kami untuk tidak fokus padamu dan janji firman-Mu yang ajaib. Iman kami menjadi ciut dan beralih melihat pertolongan yang lain. Ampunilah kami ini ya Tuhan. Tanamkan teladan iman Daud pada kami, sehingga ketika ketakutan datang pada kami tetap bisa tenang, terus berfokus kepadamu, kepada kekuatan-Mu, supaya kami berani menghadapi raksasa-raksasa kehidupan seperti Goliat. Bangkitkanlah iman kami dan keberanian yang datang dari mengenal-Mu dan janji-Mu secara intim seperti Daud. Dengan senjata ini ya Tuhan, kami yakin akan ada kemenangan menghadapi raksasa-raksasa ketakutan seperti Goliat. Jangan biarkan lagi kaki kami diseret oleh ketakutan ya Bapa, tetapi bangkitkanlah iman dan keberanian kami seperti Daud dalam menghadapi Goliat-Goliat kehidupan dan mengalahkan. Kami rindu ya Tuhan, merasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu yang ajaib saat ini, serta berlindung dan bernaung di bawah kepak sayap-Mu yang nyaman. Terima kasih ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami yakin Engkau Tuhan Yesus telah mendengarkan
dan akan menjawab doa-doa kami bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saudara, terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu, maka Tuhan akan memberkati doa-doa yang kau panjatkan. Biarlah segala kemuliaan bagi Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.